Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Franciscus Haris Susanto dengan NPM 1912120129, jurusan Akuntansi, kelas 2 AKP4. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang kampus saya, yaitu Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya, sebagai ujian akhir semester untuk mata kuliah PLP. Baik, saya akan menjelaskan tentang PPT saya. Jadi, Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya adalah institut yang berhasil menempati peringkat 76 dari 4.000 perguruan tinggi di Indonesia dalam pemeringkatan yang dilakukan oleh Wibometrik. Dan berdasarkan pemeringkatan Kemenristekdikti, menempatkan Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya menjadi kampus terbaik di Sumatera bagian selatan dan menempati ranking 112 dari 4.000-an PTN atau PTS di Indonesia pada tahun 2019. Untuk sejarah dari IB Dharma Jaya sendiri, dimulai pada tahun 1997, di mana pada pertama kali perguruan tinggi ini dibangun, diberi nama STMIK Dharma Jaya, yang ditetapkan pada tanggal 5 Juni 1997 dengan program studi keahlian Teknik Informatika, Teknik Komputer, Sistem Informasi, dan Sistem Komputer. Dan pada tahun 2000, STMIK Dharma Jaya berganti nama menjadi STIE Dharma Jaya yang ditetapkan pada tanggal 6 Juli 2000 dengan program studi yang menambahkan manajemen, akuntansi S1 dan akuntansi D3. Dan pada 2008, STIE Dharma Jaya pun berganti nama menjadi Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya sampai sekarang ini, yang ditetapkan pada tanggal 20 Agustus 2008. Visi dari IB Dharma Jaya sendiri adalah menjadi perguruan tinggi pembelajaran unggul berbasis riset dan teknologi. Dengan misinya, menyelenggarakan pembelajaran yang kreatif dan inovatif, mengembangkan penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang unggul dan inovatif. Pernyataan mutu, perguruan tinggi yang unggul dan mampu beradaptasi terhadap perubahan global dunia, bisnis, dan teknologi, dengan menghasilkan lulusan yang berdaya saing. Pernyataan mutu dari Dharma Jaya sendiri adalah menghasilkan layanan pendidikan dan output yang berkualitas sesuai dengan persyaratan pelanggan. Sekarang, untuk program studi keahlian memiliki 9 program studi. Yang pertama, S1 Teknik Informatika, S1 Sistem Informasi, S1 Sistem Komputer, S1 Desain Komunikasi Visual, S1 Akuntansi, S1 Manajemen, S1 Bisnis Digital. Dan untuk S2-nya, yaitu S2 Magister Teknik Informatika dan S2 Magister Manajemen. Di Dharma Jaya, fasilitas penunjang pendidikan pun sudah sangat lengkap, di antaranya Masjid Baitul Ilmin, ruang kelas ber-AC, LCD proyektor, laboratorium komputer, laboratorium elektronika, laboratorium akuntansi, laboratorium bahasa, laboratorium training center, perpustakaan, DSC atau kantin, inkubator bisnis mahasiswa, ATM Bank, yang ada BNI, BRI, dan BJB, lapangan basket dan lapangan futsal, Chinese Corner, French Corner, dan free wifi di kampus. Tentunya di kampus ini memiliki beasiswa. Ada 7 beasiswa yang diterapkan di Dharma Jaya. Yang pertama, beasiswa bidik misi. Yang kedua, beasiswa Hafiz Quran. Yang ketiga, beasiswa yatim piatu. Yang keempat, beasiswa PPA dan BBM. Yang kelima, beasiswa tidak mampu. Yang keenam, beasiswa terakreditasi akademik. Yang ketujuh, beasiswa berprestasi non-akademik. Baik, setelah kita melihat PPT, ada baiknya kita melihat bagaimana secara langsung kondisi dari gedung Dharma Jaya itu sendiri sebagai virtual tour pada kali ini.
Ini adalah keadaan di mana ada pos satpam, bank BJB, dan ada wakaf di mana bisa membeli apapun yang Anda perlukan. Dan di sebelahnya adalah Masjid Baitul Ilmi yang dipergunakan oleh mahasiswa, staf maupun dosen dan rektor untuk sholat berjamaah. Tepat di sebelah Masjid Baitul Ilmi terdapat bank, di mana bank BJB untuk para umum maupun dari mahasiswa dan majelis sendiri untuk melakukan transaksi. Dan di sebelahnya terdapat DJ Shop, di mana hampir mirip dengan wakaf. Ini adalah gedung E, di mana isinya adalah tempat pendaftaran mahasiswa baru, dan lantai 2 dan lantai 3 digunakan untuk melakukan aktivitas perkuliahan seperti biasa. Ini adalah gedung D, di mana tempat perkuliahan dilakukan. Gedung G, tempat perkuliahan dilakukan, dan tempat laboratorium berada, di mana ada laboratorium akuntansi, komputer, dan sebagainya. Di samping kanan adalah kebun anggur yang menjadi spot untuk berfoto para mahasiswa. Pada bagian kanan terdapat pos UKM musik, dan gedung di sebelahnya adalah ruangan untuk para UKM berorganisasi. Tentunya banyak sekali UKM yang berada di Dharma Jaya ini. Dan gedung yang berwarna-warni ini adalah DSC atau kantin, yang biasanya jika pada perkuliahan normal sangat ramai. Untuk gedung ini adalah tempat parkir motor yang digunakan oleh mahasiswa. Dan ini adalah panjat tebing di mana UKM melakukan kegiatannya, yaitu UKM Hartala. Dan ini adalah lapangan futsal yang dipergunakan untuk bermain futsal, dan jika tidak ada yang bermain futsal maka digunakan sebagai lahan parkir untuk para mahasiswa maupun dosen untuk menaruh mobilnya. Dan ini adalah gedung A, di mana bagian belakangnya digunakan sebagai kantor kemahasiswaan dan biroma. Di mana lantai 3 terdapat aula rektor. Dan ini adalah gedung F yang dipergunakan untuk perkuliahan, dan lantai 1 dipergunakan untuk para dosen dan staf Dharma Jaya.
Tentunya dengan wifi corner yang bisa dipergunakan oleh para mahasiswanya. Dan inilah gedung B, di mana para calon S2 melakukan perkuliahannya. Dan terdapat juga warung Prancis atau French Corner di dalamnya. Dan tepat berada di depan adalah gedung A, yaitu gedung yang dipergunakan oleh rektor itu sendiri. Dan ini adalah tempat DLC, di mana itu belajar bahasa Inggris maupun lainnya. Ada bisa juga dibilang gedung C. Dan pada terakhir memiliki ATM yang bisa dipergunakan. Udah. Jadi seperti itu saja video saya pada kali ini. Terima kasih telah menontonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.